Ya, Iya. saya berharap saya tidak akan terlalu lama, nanti mohon diingatkan saja, 5 menit sebelum itu atau 10 menit sebelum itu supaya nanti, saya bisa menghemat waktu sehingga, memberi kesempatan kan kita masih ada sesi tanya jawab Ya, untuk sedikit bertiga tanya jawab. begitu ya, Ya. sehingga, sebagian materi juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Istik, jadi saya tinggal, sedikit lagi tentang edukasinya. Siap, Baik, ya. saya coba, tayangkan. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, tinggal Oke. di-view. Oke, Nah, baik. ya. Baik, saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran audien yang masih menunggu gitu ya, masih bersedia untuk dari pagi sampai, siang hari ini. Semoga tidak, bosan dan, kita berniat untuk beribadah karena ini tujuannya edukasi salah satunya adalah untuk kesejahteraan finansial keluarga. Nah, dan ini di ujungnya begitu ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih atau menyapa dulu tadi Bapak Sucahya Prabawa Laksana, kemudian Profesor Dr. Ujang Sumarwan, Ibu Istiklalia, dan Pak Anton Raharjo, serta audien yang masih setia menunggu hingga siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan, bermanfaat bagi kita semua. Baik. Oke. Hari ini, saya akan menyampaikan, materi tentang edukasi literasi keuangan, walaupun tadi sudah disampaikan Bu Istik tentang manajemen atau perencanaan keuangannya, maka itu adalah bagian jadi literasi, nanti, kita akan, sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, pendahuluannya, kita merasa bahwa mungkin tanpa kita sadari bahwa setiap orang itu setiap harinya telah melakukan keputusan yang ada kaitannya dengan keuangan. Bisa kita lihat di sini beberapa contohnya, mulai dari kita, berbelanja online tadi sudah disampaikan oleh Bu Istik ya, bahwa dengan adanya pandemi memang pembelanjaan secara online ini meningkat dibanding, sebelum pandemi dan sudah dilakukan tidak hanya pada generasi milenial saja yang melakukan transaksi online, tetapi juga generasi-generasi yang lebih tua ya, termasuk generasi X dan bahkan, generasi baby boomer karena memang kondisi yang, mendukungnya. Kemudian, kalau anak sekolah mungkin harus membayar SPP, orang tuanya harus memutuskan membayar SPP, kemudian pergi bertransaksi ke bank, termasuk kemarin ya membeli belanja, apa namanya, obat, kemudian vitamin, untuk supaya kita tetap sehat, menjaga stamina pada saat masa pandemi itu juga menjadi salah satu keputusan finansial. Karena bisa jadi dengan uang yang terbatas kita ada banyak alternatif mana yang akan kita dahulukan, sehingga itu, apa namanya, perlu pemahaman tersendiri termasuk tadi yang sudah disampaikan Bu Istik bagaimana kita merencanakan itu semua. Termasuk kalau ada nelayan, petani, hasil hasil, booming-nya atau hasil tangkapan ikannya mau dijual atau mau dipakai sendiri atau seberapa banyak yang akan dijual karena itu akan menghasilkan uang. Nah, semuanya itu tentunya dalam rangka kita mengambil keputusan tentang keuangan. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Istik sebagian ya. Jadi, saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa memang benar bahwa siklus kehidupan keuangan itu mulai dari usia muda meningkat, tapi pada umur tertentu, biasanya pada saat kita sudah mulai pensiun gitu ya, bagi yang pegawai negeri, bagi yang swasta juga, tentunya akan resign pada usia tertentu atau kalau kita misalnya berwirausaha juga akan sama karena berharap, usaha itu sudah berjalan dengan sendirinya begitu ya dan akhirnya kita akan, apa namanya, menghasilkan uang seharusnya begitu. Jadi, namun pada kenyataannya setelah usia sekitar 50 tahun, 58 tahun, pensiun, maka pendapatan menurun. Nah, kalau kita sadari ini bahwa sebetulnya ada fakta bahwa kondisi fisik kita itu tidak selalu sehat dari mulai muda sampai kita, usia lanjut nanti ya. Jadi kalau sakit tentunya kita tidak bisa menghasilkan, uang. Nah, sekarang apalagi banyak pola hidup, pola makan, gaya hidup yang sudah berubah sehingga usia muda juga sudah ada yang, menderita penyakit entah itu diabetes, entah itu, jantung, entah itu, penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya yang sebetulnya akhirnya berdampak pada kondisi tidak bisa produktif lagi. Jadi semakin tua usia, semakin menurun produktivitasnya
Dan satu hal lagi, situasi ekonomi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu. Salah satu contohnya kemarin kita sudah mengalami bersama dengan adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan ekonomi kita memang relatif menurun atau lumpuh ya. Kalau kita tidak katakan lumpuh, semuanya berdampak dan banyak penurunan dalam hal ini. Sehingga berdampak pada juga pendapatan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa tidak semua orang itu sehat dari muda sampai tua, pendapatan kita tidak selalu banyak, boleh dikatakan umur 50 kalau kita sudah tidak produktif lagi, uang kita akan menurun, maka tentunya kita harus bisa merencanakan itu dengan baik dengan kita mempelajari manajemen keuangan konsumen atau manajemen keuangan keluarga. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Istik ini ya, ini saya ada data dari Direktorat Jenderal Badan Kehakiman Mahkamah Agung tahun 2018, tapi data ini tahun 2017, saya tidak bisa dapatkan data yang terbaru. Memang benar tadi yang disampaikan oleh Bu Istik, di sini tertampil datanya bahwa masalah keuangan ternyata itu menjadi penyebab kedua terbesar perceraian. Dan yang pertama adalah pertengkaran. Nah, pertengkaran ini macam-macam ternyata. Kalau ditelusuri ujungnya, akarnya, bisa jadi yang menyebabkan orang bercerai itu ujungnya juga adalah masalah keuangan. Begitu, hanya saja mereka kadang malu untuk menyampaikan. Jadi kalau ditanya masalahnya apa, udah sering bercekcok saja, bertengkar saja begitu ya. Padahal sebetulnya kalau diusut-usut lagi bisa jadi itu masalah keuangan. Nah, oleh sebab itu, di sinilah letaknya mengapa kami dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen merasa terpanggil untuk melakukan edukasi hal-hal yang ada kaitannya dengan bagaimana mengelola keuangan, ya, terutama di masyarakat. Setidaknya nanti kalau mereka bisa mengelola uang dengan baik, tidak akan timbul masalah-masalah percecokan yang lanjut dan akhirnya akan berujung pada perceraian ini, ya. Oke, walaupun yang lain boleh dikatakan ada yang meninggalkan satu dengan yang lainnya, jadi selingkuh dan seterusnya, tapi memang boleh dikatakan ekonomi ini nomor 2. Jadi itu perlu kita garis bawahi. Oke, selain itu dari sisi yang lain kita lihat bahwa konsumen, keluarga sebagai konsumen tentu mereka akan menggunakan barang dan jasa. Nah, ternyata BPKN ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada tahun 2020 telah mendapatkan ya pengaduan yang berkaitan dengan jasa keuangan ini, dan ternyata setelah dilihat adalah memang yang pertama adalah masalah perumahan, tapi masalah terbesar kedua ya itu adalah masalah yang berkaitan dengan jasa pelayanan keuangan, jasa-jasa keuangan. Nah, ini tentunya juga menjadi perhatian kita semua, karena bagaimanapun juga konsumen harus diberi hak ya, diberi hak untuk dapat memilih produk dengan baik, dan dia juga harus diinformasi dengan benar gitu ya, apa itu produk keuangan ini, sehingga mereka tidak terjebak dengan hal-hal yang akhirnya justru mereka menjadi korbannya. Ya, ini hal inilah yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa kita harus memberitahukan kepada masyarakat secara umum bahwa konsumen punya hak dan kewajiban, khususnya dalam hal ini yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan jasa keuangan. Nah, demikian pula selain BPKN, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 2019 juga sama, dari hasil pengaduan yang masuk ternyata memang justru ini masalah keuangan, jasa keuangan juga yang mendominasi. Kita lihat di sini mulai dari sektor perbankan, pinjaman online tadi yang sudah disebut oleh Bu Istik, karena bisa jadi memang ini mereka tidak tahu, jadi inilah pentingnya mengapa kita harus mengedukasi mereka. Kemudian masalah perumahan, belanja online, masalah leasing ini yang seringkali sampai paksa, mereka diambil paksa motornya, misalnya kalau mereka leasing motor dan seterusnya. Nah, hal yang lainnya ini baru saja juga saya dapatkan dari koran online bahwa banyak kasus, tidak hanya sebetulnya salah satu saja, bahwa korban perusahaan investasi bodong yang kemarin ramai, bahkan di TV juga ada ya, mereka beramai-ramai berharap agar supaya diselesaikan oleh pemerintah. Nah, ini juga menjadi perhatian karena bisa jadi mereka sudah niat nih berinvestasi, tapi ternyata mereka tidak tahu persis investasi apa yang baik, terus bagaimana mereka memilihnya, jasa pelayanan yang mana yang sesuai, yang sudah ada di dalam yang dilindungi oleh OJK, sudah terdaftar dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu perlu kita sampaikan pentingnya kita mengedukasi masyarakat
tentang barang dan jasa yang ada kaitannya dengan jasa pelayanan keuangan ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi, beberapa hal yang tadi saya sampaikan sebetulnya intinya adalah masalah keuangan itu banyak kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. Ada yang berkaitan dengan keluarga dan perkawinan, tadi karena adanya masalah percekcokan hingga satu hal yang tidak kita inginkan adalah perceraian. Yang ada juga yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan kriminal. Jadi ini baru saja kita dengar, lihat di televisi juga ya, bahwa ada seorang anak yang mau memenjarakan orang tuanya, ibunya dalam hal ini karena masalah uang. Nah ini, jadi sebetulnya masalah uang itu sepertinya tabu untuk dibicarakan, namun sebetulnya tanpa kita sadari itu kaitannya dengan aspek kehidupan itu luar biasa. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat hanya masalah sedikit saja, ya, orang tersulut emosinya hanya karena misalnya disinggung berkaitan dengan masalah uang sehingga akhirnya terjadi tindak kriminal. Nah, berkaitan dengan masalah keuangan juga ada kaitannya dengan stres. Contohnya kemarin ya, dengan adanya pandemi, tanpa adanya dana yang dimiliki, dana darurat yang cukup, maka banyak keluarga yang akhirnya stres, ya, ketemu keluarga terus di rumah tanpa bisa bekerja lebih produktif sehingga pendapatannya kurang tetapi pengeluarannya lebih banyak sehingga ini menyebabkan stres ya. Kalau stres macam-macam nanti dampaknya, bisa akhirnya pertengkaran dalam keluarga, bisa juga akhirnya ke hal-hal yang kriminal dan seterusnya. Dan tadi sudah saya sampaikan masalah keuangan juga berkaitan dengan produktivitas kerja. Nah di sini tadi kita tahu bahwa siklus keuangan kita juga tidak sama sepanjang tahun, tidak linier, bahkan nanti pada usia tertentu akan menurun, sehingga kita harus sadari itu semua. Dan salah satu yang bisa mengatasi masalah ini adalah dengan adanya pemahaman tentang literasi keuangan. Dengan kita memahami ini, harapannya nanti kita bisa mengatasi masalah-masalah keuangan yang ada di konsumen maupun di keluarga. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, apa itu yang disebut dengan literasi keuangan? Ya, sebetulnya kalau dilihat lebih lanjut banyak sekali definisi-definisi yang ada, definisi yang muncul. Namun tentunya dalam hal ini saya hanya ambil beberapa yang memang relatif sama dan itu yang akan digunakan, termasuk nanti digunakan kita di dalam mengedukasi di masyarakat. Yang pertama dari OJK karena ini yang berkaitan erat, yang disebut dengan definisi literasi ini adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan. Ya, jadi istilah literasi tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau kita berbicara tentang literasi keuangan, ternyata selain pengetahuan juga harus ada di dalamnya keterampilan dan keyakinan bahkan. Jadi ada confidence di sini yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, kita tentunya dalam hidup ini ingin bahagia, sejahtera, sehat, dan berkecukupan, ya, bahagia sampai tua. Nah, oleh sebab itu dari sejak dini kita harus mengetahui ini, gitu ya, agar supaya tidak terlambat nantinya, ya. Oke, kemudian definisi yang kedua dari OECD, dari Organization for Economic Cooperation and Development, yang disebut literasi keuangan adalah kombinasi kesadaran, dan ini kombinasinya, kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial individu. Jadi sama ini ya, jadi ujung-ujungnya adalah ingin kita sejahtera. Nah itu yang tujuan kita hidup ya, inginnya sejahtera, bahagia sampai tua. Nah baik, yang ketiga adalah dari Program for International Student Assessment, bahwa yang disebut literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan resiko keuangan dan keterampilan, motivasi dan kepercayaan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat. Dan tentunya harapannya nanti kalau orang sejahtera itu tentunya dia sudah pandai di dalam mengambil keputusan dan salah satunya adalah keputusan dalam berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, dalam penggunaan pelayanan
jasa keuangan. Dan yang terakhir dari World Bank kemampuan istilahnya agak berbeda. Kalau di World Bank ini bukan lagi literasi tapi dia capability. Jadi ada kapabilitas finansial, adalah kemampuan internal untuk bertindak demi kepentingan finansial terbaik seseorang dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan tentunya kembali lagi mencakup hal tentang pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku berkaitan dengan pemahaman, pemilihan, penggunaan layanan keuangan, dan kemampuan untuk mengakses layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, nah dari definisi-definisi tersebut, ini saya peroleh dari OJK, bahwa kita bisa perbandingkan antara satu definisi dengan definisi yang lain. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena dengan kita mengetahui konsepnya, termasuk definisi dan bagaimana cara mengukurnya, maka kita bisa mengedukasi masyarakat dengan benar agar supaya tadi tujuannya adalah terbentuknya kesejahteraan finansial pada individu dan keluarga serta masyarakat. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ketiga definisi dari OJK, World Bank, dari OECD, sebetulnya ada kesamaan bahwa ada 3 komponen utama dalam perilaku, dalam hal ini adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku, ya, dan hanya sedikit-sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya di OJK ada menekankan tentang confidence tadi, karena dengan confidence kita bisa merencanakan bagaimana masa depan, gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di OECD lebih ada awareness, jadi ada kesadaran kita bagaimana kita mengelola uang itu ujungnya sama, adalah dalam rangka kita menciptakan atau membuat kita bahagia, sejahtera, ya. Jadi ada kesejahteraan finansial ada dalam diri kita maupun keluarga dan masyarakat. Baik, nah dalam kesempatan ini mohon maaf saya tidak akan membahas panjang lebar tentang financial inclusion-nya, jadi inklusi keuangan, karena sebenarnya itu melekat ya. Kalau kita mampu mengambil keputusan, maka tentunya kita bisa memilih produk-produk yang ada berkaitan dengan akses dan seterusnya. Baik, nah hal penting yang perlu kita sampaikan dalam hal ini berkaitan dengan konsepnya, karena ini tentunya akan memberikan gambaran pada kita, sebetulnya kita ini sudah termasuk orang yang istilahnya ya, kalau ini literasi kita sudah baik belum ya? Nah, apakah kita sudah mampu mengambil keputusan dengan baik? Maka kita akan lihat secara konseptual definisi-definisi tadi. Ada 4 hal yang utama di dalam definisi ini, karena ini secara konseptual yang membentuk apa itu yang disebut dengan literasi keuangan. Yang pertama adalah tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang konsep-konsep finansial ini penting untuk kita ajarkan. Walaupun tentunya ini kita akan lihat nanti targetnya, ya, karena kalau orang disuruh belajar tentang tadi seperti kata Bu Istik, menghitung inflasi, menghitung bunga serana, bunga majemuk, pusing ya. Jadi bisa jadi kita harus hanya memberitahukan secara kasar saja, tapi setidaknya mereka harus tahu karena ini dasarnya. Ya, jadi ada nilai waktu terkait uang, ada resiko dan pengembalian, ada diversifikasi resiko seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan di dalam mengelola sumber daya keuangan. Nah, baik individu maupun keluarga, karena biasa jadi kalau individu masih muda, nanti kemudian mereka berkeluarga, begitu ya. Jadi yang disebut dengan kemampuan pengelolaan sumber daya, kemampuan di dalam mengelola keuangan personal ini adalah kemampuan untuk melacak sumber daya. Dalam hal ini tentunya arus uang kasnya, dari mana asalnya, di mana nanti akan keluar uang ini, begitu ya, dan kewajiban pembayaran, pengetahuan tentang bagaimana melakukan dan membuka rekening untuk menabung, dan cara mengajukan pinjaman, pemahaman dasar kesehatan dan asuransi jiwa, kemudian kemampuan untuk membandingkan penawaran yang bersaing, karena sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran dari pelaku usaha jasa keuangan, sehingga memang konsumen harus dibekali bagaimana mereka memahami beda satu dengan yang lainnya, sehingga pada dasarnya mereka bisa mengambil keputusan dengan bijak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, ya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan keterampilan. Jadi keterampilan bagaimana mengambil keputusan, karena ini penting. Dalam hal ini tentunya termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk menginterpretasikan, mengkomunikasikan, menghitung, mengembangkan hingga akhirnya nanti mereka bisa melakukan ini di masyarakat. Artinya kalau
ada barang yang ditawarkan berkaitan dengan barang-barang yang ada kaitannya dengan jasa keuangan, mereka punya keterampilan untuk mengambil keputusan dengan bijak. Dan yang terakhir, tadi karena konsep ini penting dan di OJK juga ini menjadi salah satu hal yang perlu disampaikan, adalah berkaitan dengan keyakinan. Nah tentunya confident ini akan terbentuk kalau orang sudah dibekali adanya pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita tidak terampil, tentunya kita tidak punya kepercayaan diri. Kalau kita tidak punya pengetahuan, tentunya kita juga tidak akan mampu untuk merasa yakin bahwa apa yang kita putuskan adalah benar. Oleh sebab itu, dalam hal ini, confidence ini adalah untuk merancang masa depan. Jadi kalau sudah bahagia saat ini, bukan berarti tidak memperhatikan kebahagiaan kita di masa depan. Jadi harus berani memutuskan apa yang akan kita alokasikan, apa yang harus kita akan lakukan agar supaya kita juga sejahtera sampai kita tua nanti. Nah, beberapa konsep saya pikir saya tidak akan bahas di sini, ini sama, jadi intinya adalah pengetahuan mendasari perilaku, jadi pengetahuan akan mendasari sikap, pengetahuan akan mendasari perilaku, atau kalau dia linear, pengetahuan akan membentuk sikap, kemudian sikap akan membentuk perilaku. Dan itu semua akhirnya kita berani mengambil keputusan pada saat kita ada akses untuk membeli barang dan jasa yang ada kaitannya dengan jasa keuangan ini. Ya. Baik, dan ini beberapa alat ukur yang digunakan di OJK berkaitan dengan menilai indeks ya, indeks literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Istik. Kita berbangga karena sudah adanya peningkatan, tapi tentunya pada saat kita melihat angkanya memang masih relatif rendah, hanya sekitar 30%-an, dan ini membuktikan bahwa tugas kita bersama memulai mempelajari ini untuk diri kita sendiri, tapi kemudian setelah kita tahu tentunya kita harus tularkan kepada keluarga, kepada teman, kepada orang di sekitar kita, agar supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang teredukasi berkaitan dengan literasi keuangan ini. Jadi saya tidak akan bahas satu persatu di sini. Ya. Baik, nah OJK juga mempunyai tujuan di dalam mereka memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Ya. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan dalam rangka nanti mereka bisa merubah sikap dan perilakunya, dan akhirnya mereka dapat boleh dikatakan nanti punya kemampuan di dalam pembelian jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang saya selalu tekankan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Artinya kalau kita memang tidak mampu, ya tentunya kita harus merencanakan kapan kita mampunya. Ya, kalau kita merasa tidak cukup pengetahuan, berarti kita perlu mencari informasi agar supaya kita teredukasi, kita terinformasikan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ini. Karena tadi kita lihat bahwa banyak kasus yang terjadi, kenapa mereka sampai mengadu ke OJK termasuk di dalamnya yang lembaga yang bisa menerima pengaduan ini, maka tentunya masyarakat perlu diberi perlindungan konsumen, ya karena ada hak undang-undang perlindungan konsumen juga, dan tentunya masih ada undang-undang lainnya yang juga sinergi agar supaya konsumen tidak diperdaya oleh pelaku jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau kita lihat di sini bahwa tujuan literasi ini secara umum adalah yang pertama tentunya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan ini terjadi karena apa? Karena sudah meningkat pengetahuannya ya, sehingga mereka mampu untuk mengambil keputusan secara bijak ya. Karena mereka paham betul apa yang harusnya dia lakukan, baru kemudian mengelola. Jadi ini bagaimana ini, apakah akan membeli barang tadi terkait dengan apakah akan berinvestasi sekarang, jenis investasinya apa, apakah harus ada dana cadangan, ya. Dana cadangan ini untuk berapa bulan ke depan pengeluaran, karena memang itu satu pengetahuan dasar yang harus dimiliki. Jadi contohnya kemarin, misalnya masyarakat Indonesia sudah sebagian besar melakukan perencanaan keuangan dengan baik, tentu kondisi pandemi yang kemarin ya yang terjadi itu tidak akan sampai menyebabkan orang jatuh mohon maaf ini dari yang miskin menjadi sangat miskin atau yang tidak miskin menjadi miskin, karena mereka masih punya dana cadangan
untuk bertahan hidup sampai akhirnya mereka siap lagi untuk mencari pekerjaan. Tapi pada kenyataannya kemarin sebagian besar tidak memiliki dana cadangan ini, begitu ya, sehingga memang akhirnya mereka bahkan harus memang butuh bantuan, ya, tidak bisa menjual aset karena tidak punya aset yang nggak bisa dijual, begitu. Nah inilah yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk mengedukasi mereka agar supaya mereka mampu secara finansial di dalam mengambil keputusan dan ujungnya adalah sejahtera. Nah ya, jadi ujungnya kita berharap tercapainya kesejahteraan finansial. Dalam hal ini apa yang disebut dengan kesejahteraan finansial? Tentunya ada kaitannya dengan bagaimana mereka bisa mengelola uang dengan baik, bisa menggunakan uang dengan baik sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya direncanakan dengan baik sehingga tidak hanya sejahtera saat ini tapi juga sampai tua nanti. Baik, dan manfaat literasi keuangan ini yang pertama adalah mampu memilih manfaat produk. Jadi perlu kita mengedukasi kepada masyarakat jenis produk jasa keuangan, ya, termasuk resikonya, karena tentunya mereka harus diberitahu manfaat dan resikonya. Kemudian memiliki kemampuan dalam hal melakukan perencanaan keuangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Istik panjang lebar, karena ini memang penting sekali, karena sebagian besar kalau ditanya memang di dalam hasil survei OJK memang sebagian besar sudah ya mereka setuju akan adanya perencanaan keuangan, tetapi yang menjadi masalah adalah mereka hanya menyetujui tapi tidak melakukannya. Jadi secara perilaku mereka memang belum melakukannya dengan baik. Nah inilah yang memang akhirnya menjadi gap nilainya termasuk rendah ya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga terkait dengan perlindungan konsumen, mereka terhindar dari kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hasil penelitian yang ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya literasi keuangan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Saya mengambil beberapa dari hasil penelitian mahasiswa kami dari berbagai kelompok umur. Karena bagaimanapun juga tadi juga disampaikan oleh Ibu Istik bahwa faktor yang mempengaruhi orang mengapa melakukan perencanaan keuangan, mengelola keuangan ini salah satunya adalah usia. Nah, kalau dilihat dari kelompok usia, dari yang ada siswa SMA, kemudian ada yang mahasiswa, kemudian PNS, dan yang lansia, sebetulnya secara indeksnya, kalau kita lihat dari pengetahuannya, mereka memang relatif rendah. Yang paling tinggi hanya pada PNS. Dan yang paling rendah kalau kita lihat di sini adalah pada lansia. Ya, karena pertanyaannya ini sudah baku gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang kita konsepnya tadi. Jadi kembali lagi pada konsep yang dikembangkan bahwa kalau kita bertanya tentang literasi keuangan itu adalah basic pengetahuan tentang keuangan sehingga memang ada kaitannya dengan bunga, inflasi dan seterusnya dan itu biasanya nilainya rendah. Tapi kalau ditanya tentang sikap, biasanya memang mereka akan menyetujui dan baik. Namun kembali lagi pada saat ditanya tentang perilaku berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan uang dengan baik, mereka biasa saja juga kurang baik. Nah, dari hasil penelitian ini, literasi keuangan dikaitkan dengan berbagai faktor, ya. Untuk anak SMA dikaitkan dengan perilaku konsumtif dan ternyata memang ada kaitannya, ya. Kemudian pengetahuan dan sikap keuangan dikaitkan dengan perencanaan keuangan mahasiswa ini juga ternyata mempunyai hubungan pengaruh yang signifikan positif, ya. Sedangkan pada PNS, nah ini sikap keuangan terhadap strategi coping ini juga baik. Jadi artinya semakin tinggi sikapnya, tentunya diawali dengan semakin tinggi pengetahuannya, maka copingnya juga akan lebih baik, ya. Dan yang terakhir yang dikaitkan dengan kelompok lansia ini penelitian mahasiswa kami. Jadi adanya hubungan antara literasi keuangan dalam hal ini yang pengetahuan dengan well-being, ya. Jadi, nah ini juga menjadi financial well-being karena bagaimanapun juga ternyata memang ada kaitannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya dalam rangka kita mengedukasi masyarakat agar mereka bisa menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi keuangan yang baik.
Nah, di dalam aturan ternyata pada peraturan OJK ini sudah disebutkan minimal harus ada, waktu kita akan menyampaikan adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kemudian berkaitan dengan jenis industri jasa keuangan, dalam hal ini adalah ada 6 kelompok, dari mulai perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan pada hari ini kita sudah tercerahkan, ya, dan juga berkaitan dengan pegadaian, dan satu lagi ada tentang pasar modal. Selain itu juga harus disampaikan tentang produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya berkaitan dengan manfaat dan risiko. Ini penting agar masyarakat tahu bahwa mana yang akan dibutuhkan, mana yang akan digunakan, dan mana yang berisiko dan seterusnya. Ya. Termasuk bagaimana cara mengaksesnya. Nah, dalam hal ini mohon maaf kita tidak sampaikan tentang inklusi keuangan, tapi tentunya itu akan ada kaitannya erat. Dan yang berikutnya adalah tentang perpajakan. Nah, kepada siapa edukasi ini diberikan? Jadi sebetulnya kepada semua masyarakat, ya, bisa pelajar, profesi, karyawan, petani, nelayan, ya, termasuk di dalamnya TKI, ya, calon TKI, masyarakat daerah tertinggal, penyandang disabilitas juga termasuk di dalamnya. Kemudian para pensiunan, perempuan, UMKM dan seterusnya. Tentunya dalam hal ini karena konsentrasinya ada pada konsumen dan keluarga, maka tentunya UMKM tidak menjadi perhatian, tapi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena bagaimanapun juga mereka juga yang menggunakan jasa keuangan. Ya, ini beberapa contoh yang telah kami lakukan, mengedukasi masyarakat berkaitan dengan literasi keuangan, dan saya ingin berbagi. Jadi ini sharing, ya, bagaimana kami melakukan TOT ketahanan keluarga, tetapi di dalam salah satu materinya adalah tentang investasi pada anak, kemudian pengelolaan cerdas mengelola keuangan, dan ini 2 tahun berturut-turut kami telah melakukan ini kepada mutekar, kepada kader begitu ya, dan mereka mewakili masing-masing desa, sehingga memang kami berharap Kota Bogor, Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang seharusnya masyarakatnya teredukasi dengan baik berkaitan dengan jasa keuangan ini, ya. Selain itu kami juga melakukan berbagai kerjasama seminar seperti yang saat ini, ya, bisa dengan BKKBN, kemudian dengan Sapa Agrianita kepada ibu-ibu, ya, Dharma Wanita Agrianita. Kemudian di KKN ini juga pengabdian pada masyarakat yang setiap tahun kita lakukan, dan salah satu materi yang disampaikan oleh mahasiswa IKK itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui program Sekolah Ibu, ini juga salah satu materi yang kita sampaikan adalah cerdas mengelola keuangan. Kemudian ada juga program dosen mengabdi, dan pembinaan. Jadi kami pernah melakukan pembinaan TKI Indonesia yang di Hong Kong. Waktu itu kami berkesempatan untuk kerjasama dengan Dompet Duafa. Dan ini sangat menarik karena mereka mempunyai uang yang sebagian besar uangnya dikirim ke Indonesia. Dia tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Yang mengelolanya adalah anggota keluarganya. Tapi yang menarik di sini ada TKI salah satu contoh saja bahwa mereka menjadi TKI hanya karena ingin mengambil sawah yang digadaikan. Nah, berarti terencana sekali, ya. Jadi ini salah satu rencana keuangan yang baik. Jadi mereka mencoba untuk bekerja sampai mereka adalah kerja di luar negeri, meninggalkan keluarga, tapi tentunya dengan harapan mereka akan mendapatkan uang dan akan mengambil kembali sawah yang sudah digadaikan. Nah, ini membuktikan bahwa mereka memang perlu bantuan pendampingan bagaimana cara mengelola uang yang baik agar supaya mereka bisa sejahtera nantinya. Baik, dan ini kaitannya dengan tadi hubungan antara literasi keuangan dan financial well-being. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang menghubungkan bahwa financial literasi itu berkaitan dengan financial well-being, dan ini terjadi tidak lepas karena adanya peran financial education. Jadi hari ini sebetulnya ini juga termasuk kita mencoba saling mengingatkan kembali. Jadi sebetulnya saya tidak mengajarkan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, tapi saya juga mengingatkan diri saya sendiri bagaimana saya harus mengingat kembali mengelola uang dengan baik, karena bagaimana juga karena yang namanya mengelola keuangan itu ada banyak seni gitu ya, ada seninya bagaimana mulai dari kita sendiri, kemudian menikah ada 2 orang yang mungkin berbeda latar belakang di dalam kita mengelola keuangan, bisa jadi dari keluarga yang
biasa boros misalnya, mohon maaf ini, tapi ada juga dari yang keluarga yang biasa berhemat, mereka bersatu dalam satu keluarga, dan bagaimana mereka akhirnya mengelola keuangan ini agar supaya mereka akhirnya bahagia, ya. Jadi mereka bahagia. Baik, mengelola keuangan ini agar supaya baik. Dan sedikit lagi, jadi ini konseptual yang ditawarkan oleh OJK. Jadi ada jembatannya antara financial literasi, kemudian harus ada akses dulu. Jadi boleh dikatakan ya ada financial inclusion dulu, baru yang disebut financial inclusion adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dan ujungnya tentunya adalah masyarakat sejahtera. Dan yang terakhir tentang edukasi literasi keuangan, saya ingin berbagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi dan pendidikan. Inilah yang perlu kita ingatkan kembali bahwa sebetulnya di dalam keluarga itu ada peran yang bisa kita terapkan di dalam kita mendidik anak-anak kita dalam hal keuangan. Nah, sosialisasi konsumen dan sosialisasi keuangan konsumen adalah subkomponen integral dari sosialisasi ekonomi secara umum. Jadi, rumah atau keluarga, dari dalam rumah ini kita berharap anak-anak kita tersosialisasikan nilai, ya, tentang nilai. Bagaimana seorang ibu mengajarkan anak untuk berhemat, bagaimana seorang ibu atau ayah mengajarkan anak untuk menabung, bagaimana mengajarkan anak pada masih saat usia dini, mereka membawa anak-anak belanja ke pasar dengan cara menawar misalnya atau melihat label dan seterusnya. Jadi kalau tidak sesuai tidak perlu dibeli. Nah, ini adalah cara-cara yang seharusnya dilakukan di keluarga dalam rangka mengedukasi putra-putrinya, ya. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa sosialisasi yang terjadi dari sejak dini itu ternyata dibawa sampai remaja dan akhirnya mereka lepas dari orang tua. Ini buktinya, ya, dari beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa adanya sosialisasi keuangan dengan mengajarkan bagaimana anak mengatasi permasalahan keuangan, mengajarkan bagaimana cara menggunakan keuangan, bagaimana cara memilih barang dan jasa yang harus dibeli, apakah ini sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan, itu ternyata tertanam dari anak mulai usia dini hingga sampai mereka dewasa. Nah, ini satu tanggung jawab kita bersama. Jadi selain kita mendapatkan informasi berbagai edukasi melalui sekarang ini bisa melalui internet, ya, tetapi persis tadi yang disampaikan Bu Istik, siapa sih yang mau membaca gitu ya informasi yang udah bagus sekali yang bisa kita akses. Sikap Uangku dari OJK itu bagus sekali, banyak sekali materi yang bisa kita baca, tetapi biasanya hanya sedikit dikaitkan dengan pelajaran, padahal sebetulnya ini merupakan pelajaran seumur hidup. Jadi kalau kita belajar tentang literasi keuangan adalah pelajaran keterampilan seumur hidup. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga yang harus saling membagi tentang nilai-nilai hal-hal yang baik tentang keuangan tentu harus dimulai sejak dini. Dan sebagai penutup, saya akan sampaikan bahwa literasi keuangan merupakan life skill yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Dan jangan lupa, agen sosialisasi yang penting adalah keluarga. Dalam hal ini, kita bisa mengajarkan anak-anak belajar tentang keuangan sejak dini hingga mereka remaja. Dan akhirnya mereka akan dewasa dengan masih membawa nilai-nilai yang diajarkan di keluarganya untuk tetap bisa belajar memanfaatkan dan menggunakan uang secara bijak. Baik, mungkin itu saja Mas Alfian apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik banget nih mengenai literasi keuangan ya, sebegitu pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia sampai OJK itu setiap tahun ada event namanya Bulan Inklusi Keuangan untuk semua ya. Jadi termasuk salah satunya Pegadaian yang turut serta membantu OJK dalam bidang keuangan non-bank ya. Dan menurut saya kalau literasi keuangan ini sangat penting karena menurut data dari Kemen Pemberdayaan Perempuan, keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah itu beresiko 1,4 kali lebih besar mengalami KDRT.
Gitu ya Bu ya. Jadi untuk Ya, betul. teman-teman wanita nih yang mau segera jadi calon ibu atau mungkin wanita karir, literasi keuangan ini penting banget. Kenapa? Karena biarpun nanti suaminya yang mencari uang, mencari nafkah gitu ya, literasi keuangan yang baik dan inklusi keuangan yang mencakup semua masyarakat nanti akan memperkuat ekonomi, pada ujungnya juga akan memperkuat ekonomi negara ya Bu ya. Betul. Karena kalau dulu kan mungkin ajaran bapak dan ibu kita ekonomi itu ya bapaknya yang nyari, nanti ibu-ibu tinggal di dapur gitu ya mengelola keuangan. Nah, kalau pengelolaan keuangannya nggak baik, nanti mulai dari keluarga yang terkecil itu akan mengalami banyak masalah yang salah satunya KDRT itu. Jadi penguatan literasi ekonomi literasi finansial terhadap keluarga dan perempuan juga sangat penting gitu ya. Oke, mungkin kita Saya langsung stop share dulu ya Mas ya. Ya siap. Oke. Kita lanjut diskusi aja ya Bu Istik juga Bu Nur, kita langsung aja. Saya Boleh, silakan. termasuk Pak Anton juga ini Ya. saya rangkum aja, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Nah, sebenarnya dikaitkan dengan logam mulia, apakah dalam perencanaan keuangan di masa pandemi ini termasuk keadaan kondisi finansial yang berubah total 180 derajat di masa pandemi ini, apakah logam mulia masih menjadi salah satu solusi yang menarik nih Bu Istik untuk perencanaan keuangan, atau Bu Nur juga Pak Anton itu. keluarga? Nah, Pak Anton Bentuknya Pak Anton itu. nih. Apakah dari ibu dulu. Apakah sebenarnya kita masih bisa agresif dalam berinvestasi di masa pandemi ini, terutama mungkin produk-produk yang kalau di masa pandemi ini namanya keuangan lagi seret ya Bu Istik ya. Harus agresif apa sih kita berinvestasi untuk masa depan gitu ya? Silakan Bu Istik, nanti mungkin dilanjut oleh Pak Anton. Baik, terima kasih nih Mas Aldian, pertanyaannya luar biasa nih. Kalau emas kaitannya nanti Pak Anton yang lebih tahu ya. Ini adalah salah satu mungkin logam mulia apakah masih menjadi investasi yang menarik ya? Kalau menurut saya sih mungkin masih ya. Karena kalau logam investasi itu kan kalau dalam manajemen keuangan sih, dalam yang kita ketahui bersama sebenarnya bedanya tabungan dengan investasi itu adalah pada hasil dan risiko. Nah, investasi emas ini kan risikonya rendah sebenarnya, karena biasanya emas itu tidak pernah, jarang turun. Sekarang aja agak punya jarang turun, selalu naik. Nah, berarti itu investasi yang masih bagus. Terus kemudian seagresif apa? Nah, ini saya lihat zaman sekarang ini milenial para kalangan milenial itu sudah mulai berinvestasi. Ini saya udah luar biasa nih, saya bangga sekali gitu. Ternyata bisa investasi dengan jumlah yang kecil, yang sedikit. Jumlahnya sedikit melalui aplikasi-aplikasi online ya. Jadi ini banyak sekali aplikasi online yang menawarkan investasi dengan nominal yang rendah. Nah, itu milenial udah bisa beli tadi dengan 10.000 udah bisa beli, tapi harus diingat, jadi dilihat dulu apakah aplikasi yang dipakai itu sudah izin OJK ya, itu harus dilihat. Tapi kalau menurut emas ya tadi saya pikir masih ya Mas. Singkat saja ya. Itu kan ya Mas Aldian pertanyaannya, emas kan? Oke. Ya, betul. Kalau agresif sih dari tadi sudah. Kalau selama masih kita punya uang ya silakan saja ya Bu ya. Karena itu tergantung orang sih Mas. Iya. Iya. Dia bisa berani mengambil risiko atau tidak, karena investasi itu terkait dengan pandangan dia terhadap risiko. Ada risk averse atau suka mengambil risiko. Kalau suka mengambil, biasanya investasinya dia akan lebih ke hal-hal yang berisiko tinggi tapi hasilnya besar biasanya gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Istik. Nah, selanjutnya Pak Anton nih mengenai logam mulia, terutama di Pegadaian nih. Emangnya kalau emas itu apakah benar akan selalu naik atau ada tren-trennya di mana sebenarnya harga tuh kemungkinan juga akan turun dengan cukup drastis, atau seperti apa Pak Anton? Sepertinya belum di unmute nih Pak Anton. Unmute sendiri.
dengan kondisi harga emas saat ini yang sungguh luar biasa Ibu ya, sudah mencapai 186.000, luar biasa. itu luar biasa. Dalam 1 bulan aja udah kenaikan 30%. Nah ini buat teman-teman yang investasi emas, jangan cemas lah. Ini nanti gimana ya Mas ya, nanti terjadi ekonomi atau gimana gitu kan. Ketika kita berinvestasi emas itu memang untuk harga selalu fluktuatif, setiap hari berubah. Tapi untuk kecenderungan kenaikan setiap tahun itu adalah selalu naik Ibu. Itu selalu naik harganya. Jadi kalau misal dengan kondisi seperti ini, investasi emas ya kita harus tetapkan tujuannya untuk apa sih gitu kan. Kita untuk save money atau untuk mencari keuntungan sesaat gitu kan. Nah kalau misalnya memang kita untuk menjaga daya beli kita, ya nggak masalah mau harga emas naik berapapun, mau turun berapapun, ya kita tetap investasi tetap berjalan terus. Mau naik ya udah beli aja gitu kan. Jadi nggak terlalu berpikir oh ini nanti naik lagi atau turun itu nggak menjadi masalah. Tapi ketika tujuan kita berinvestasi emas ini adalah untuk mencari keuntungan atau trading gitu kan, nah kita sarankan kalau misal Bapak Ibu dan teman-teman sekalian maunya sistemnya seperti itu, berarti ketika ada kenaikan harga emas 10 atau 15% jual, gitu kan. Nah, ketika nanti ada penurunan sedikit beli. Tapi yang jelas ketika investasi emas ini saya sarankan jangan rakus, gitu kan. Nanti naik lagi. Nah, itu investasi emas dengan untuk mencari keuntungan ini ya kita disiplin. Ketika sudah mencapai 10 atau 15% jual. Kalau misalnya itu tujuannya, tapi kalau misalnya tujuannya itu memang menjaga resiko dari inflasi, ya mau berapa apapun, mau naik mau turun, beli ya tetap beli seperti itu. Nah, kan kalau investasi emas ini kan istilahnya itu investasi emak-emak, investasi zaman dulu, investasi kuno gitu kan. Ternyata memang sekarang sudah difasilitasi dari berbagai lembaga keuangan. Banyak sekali yang memberi layanan investasi digital, emas digital gitu ya. Dan ini udah cocok banget sekali buat milenial seperti zaman sekarang gitu kan. Beli emas nggak perlu ribet, dari rumah sambil tiduran tinggal klik 10.000 bisa. Iya kan, ibaratnya tadi saya sampaikan, beli cireng 10.000 kita nggak mikir, kenapa investasi emas 10.000 kita mikir-mikir gitu kan. Itu kan istilahnya tinggal kita mau tujuannya untuk apa sih ini investasi emas ini kan. Mau mungkin yang masih kuliah S1, saya lulus mau S2 nih. Nah, berapa sih biaya S2? Nah, kita tinggal kondisikan berapa kalau biaya S2 sekian biayanya, berarti ketika saya bisa lulus S1 saya harus mengumpulkan sekian juta. Ya mungkin dari sisi menyisihkan uang saku dari orang tua, ya mungkin ya mohon maaf kalau istilahnya anak kos gitu, atau mungkin dari rumah berangkat ke kampus dengan dikasih uang saku 50.000 buat transport, buat jajan, disisihkan 10.000 satu hari nggak kerasa, 1 bulan 300.000 kan. Kalau misal dengan kondisi harga emas sekarang 1 juta minimal sudah dapat 0,3 gram seperti itu Ibu. Mungkin itu ya Ibu, Mas Rizky. Oke, jadi seperti motonya tadi ya, sedikit-dikit beli emas, sedikit-sedikit ya. Oke, jadi dari Pegadaian sendiri sebagai lembaga keuangan non-bank juga sudah mendukung dengan adanya produk tabungan emas dan memulai ekonomi 4.0 juga nih sedang digaung-gaungkan mengenai kemajuan teknologi sebagai pendukung ekonomi juga. Jadi di Pegadaian ada Pegadaian Digital Service, teman-teman kalau mau mulai nabung sedikit-sedikit, mulai dari 10.000 itu sudah bisa di Pegadaian Digital Service, tinggal buka saja dan menunjuk cabang yang terdekat ya. Oke, ada yang bertanya nih mungkin ini untuk Bu Lili, bagaimana sih sebenarnya literasi keuangan untuk keluarga nih? Bagaimana sebenarnya kita di dalam sebuah keluarga mungkin ya ada yang sudah terlanjur nih dengan budaya konsumtif, secara literasi dan inklusinya juga belum tercapai dari lembaga-lembaga keuangan non-bank, karena
keadaan tertentu yang tidak memungkinkan gitu. Gimana Bu Lili secara pengalamannya selama ini dalam turun ke masyarakat tuh gimana Bu? Boleh di-share Bu? Kalau untuk mungkin ibu-ibu atau Ya. masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi memang ini hanya sharing saja pengalaman mengedukasi masyarakat berkaitan dengan perencanaan keuangan, mengelola keuangan keluarga. Tentunya yang pertama kita lihat adalah target audiens kita itu seperti apa, berkaitan dengan pendidikannya terutama. Jadi cara mengajarkan mereka berkaitan dengan konsep dasar itu tentunya akan berbeda antara yang sebagian besar misalnya masyarakat yang berpendidikan tinggi, menengah atau rendah. Untuk di masyarakat awam memang cara-cara terutama yang berkaitan dengan literasi keuangan yang ada kaitannya dengan dasar konsep dasar berkaitan dengan keuangan. Contohnya misalnya nilai uang terhadap waktu. Tentunya mengajarkan hal-hal yang simpel terlebih dahulu supaya mereka memaknai sebetulnya arti uang sekarang 1.000 dengan uang 1.000 ini untuk 5 tahun yang akan datang, begitu ya, atau menarik uang 1.000 dari tahun 5 tahun yang akan datang ke saat ini. Nah, gitu tuh harus diajarkan agar supaya nanti mereka bisa mengaplikasikannya pada saat mereka akan berhutang atau menabung. Nah, hal yang penting lagi adalah tentang dana uang cadangan. Nah, berkaitan dengan menabung ini juga menarik, Mas Alfian, karena masyarakat itu pada umumnya menabung adalah sisa dari apa yang mereka punya. Nah, ini yang konsep yang salah gitu ya, yang harus diluruskan bagaimana menabung itu, perilaku menabung harus dilakukan. Tidak ada alasan bagi yang berpendapatan harian, mingguan, tidak tentu, atau yang punya pendapatan setiap bulan secara rutin, karena yang namanya menabung dari yang misalnya pendapatan harian dengan cara mengalokasikan setiap hari uang yang diperoleh 10-15% dimasukkan dalam pencrengan misalnya sebenarnya yang tidak boleh diambil. Nah, itu juga salah satu cara-cara yang simpel tapi tentunya harapannya mereka memahami dan mengerti bagaimana cara mengelola uang dari yang sedikit sampai dia yang uangnya banyak, dari yang mulai tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan. Tentu konsep-konsep dasar kita ajarkan, baru kemudian kita ajarkan bagaimana merencanakan keuangan sehingga tujuan finansial ini memang perlu mereka buat, karena kalau tidak ada tujuan maka mereka tidak akan tahu kemana larinya uang yang dia peroleh, begitu. Jadi dan ini harus dimulai dari sejak dini, tidak ada kata terlambat. Kalau dulu tidak pernah, sekarang belum pernah, mari mulai kita bersama-sama mulai hari ini, begitu Mas. Betul Bu ya. Mudah-mudahan Ya. yang peserta webinar hari ini juga bisa menularkan ya Bu ya semangat literasi finansial nih. Betul, Ya, kami berharap begitu. Karena mungkin ada yang tidak terjangkau teknologi juga untuk webinar ini agak sulit. Jadi dari teman-teman nih nanti sampai rumah mungkin bisa ngobrol dengan keluarganya gitu. Kalau tadi ada materi dari Bu Lili, dari Ibu Istik dan Pak Anton mengenai literasi keuangan nih, mungkin bisa dimulai dengan mengevaluasi dulu kali ya pengeluaran dan bagaimana sih di keluarga itu sendiri kan pengeluaran dan kebutuhannya berbeda-beda ya Bu Lili ya. Jadi Betul. tidak semua bisa disamaratakan harus nabung sekian setiap bulan gitu. Iya. Dan setahu saya dalam ajaran finansial itu semakin dekat umur pensiun maka semakin besar dana yang harus disiapkan, berarti semakin agresif juga kita harus berinvestasi ya. Iya, karena kan kesehatan kita sudah mulai menurun gitu. Bahkan tadi seperti yang dibilang juga sekarang anak muda banyak yang sudah kena diabetes, obesitas, dan penyakit jantung ya. Jadi dana darurat nih juga salah satu instrumen penting dalam literasi finansial ya Bu ya. Iya, Dan betul. mungkin teman-teman juga karena hari ini ketemu dengan Pak Anton dari Pegadaian bisa mulai juga nih menjadikan emas logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi, karena mungkin ya kalau pengennya main saham ada resiko tinggi yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Sementara kalau logam mulia ini memang sih peningkatannya tidak terlalu signifikan, mungkin keuntungannya dalam sekian tahun tidak terlalu wah gitu ya, tapi ada resiko-resiko juga yang tidak terlalu besar yang bisa teman-teman dapatkan. Tuh mungkin karena waktunya juga sudah mau zuhur, ini kita cukupkan dulu sampai sini. Jadi dari saya mungkin ada sedikit kesimpulan ya. Yang pertama, kalau teman-teman sudah mulai mau merencanakan keuangan,
tulis dulu aja tujuannya tuh apa sebenarnya ya dalam literasi, dalam finansialnya. Apakah mungkin dalam 1 tahun ingin melamar gitu ya. Jadi tentu tujuan ini akan menjadikan seberapa besar atau alokasi keuangan yang teman-teman harus persiapkan selama masa untuk mencapai tujuan. Istilahnya kalau dari pegadaian kita nih di kantor kita pengen ke Dramaga, ke kampus FEMA kan ada banyak macam pilihannya ya. Ada yang naik angkot, ada pakai ojek online mungkin, dan itu semua resikonya berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa dimulai dari tujuannya. Selanjutnya jangan lupa spend, save, and share-nya juga dicatat, karena semuanya akan bergantung lagi seberapa besar kebutuhan dari teman-teman semua. Oke, mungkin dari saya seperti itu aja. Nama-nama teman-teman yang sudah bertanya tadi sudah dicatat oleh tim panitia, dan ada door prize 100 tabungan emas nanti untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kurangan teknis dan non teknis. Semoga hari ini webinar kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. ke MC Mas Rizky dan Mbak Asi ya. Baik, terima kasih kepada Mas Aldian selaku moderator yang sudah memandu diskusi pada pagi hari ini. Dan kepada para pembicara yang sangat luar biasa, ini materinya sangat menarik-menarik sekali dan ini akan menambah wawasan sehingga diskusi terasa sangat hangat. Dan tentunya memberikan informasi dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Nah, semakin penasaran nih, siapa penanya yang beruntung yang akan mendapatkan tabungan emas pada webinar pada pagi hari ini? Baik, kepada para peserta webinar yang berbahagia, kami beritahukan kepada seluruh peserta webinar untuk melakukan presensi pada link yang telah kami sediakan karena akan berhubungan dengan sertifikat. Sertifikat dan materi akan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu melalui nomor yang sudah didaftarkan kepada panitia. Selain itu, kami juga menginformasikan bahwa di akhir acara akan ada sesi dokumentasi. Oleh karena itu, mohon kepada peserta webinar untuk mengaktifkan fitur kamera pada masing-masing akun Zoom-nya. Betul sekali. Nah, dari tadi kita sudah belajar tentang investasi, tentang pengelolaan uang, tentang literasi keuangan, yaitu hal-hal atau ilmu-ilmu yang sangat berguna tentunya bagi kami milenial dan Bapak Ibu semua pastinya. Nah, Maul, tadi kita di awal sudah menginformasikan bahwasannya kegiatan ini diadakan atas kerjasama PT Pegadaian dengan Fakultas Ekologi Manusia dan EECIM. Betul sekali, Kak. Betul. Nah, tadi PT Pegadaian dan EECIM telah dimunculkan video profilnya. Akan tetapi, FEMA kita akan memberikan sekilas informasi tentang FEMA bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan atau sedang mencari fakultas atau kampus terbaik untuk anak-anaknya atau keluarganya. Jadi di FEMA kita memiliki program sarjana dan pasca sarjana tentunya. Pada program sarjana kita ada ilmu gizi, yaitu salah satu departemen terbaik nih Maul, salah satu departemen gizi terbaik di Indonesia. Ya, betul sekali Mbak Si. Selanjutnya ada ilmu keluarga dan konsumen, yaitu salah satu-satunya yang ada di Indonesia. Wow. Dan ada lagi sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Itu juga satu-satunya yang ada di Indonesia. Selain itu, ada juga program S2 dan S3 yang spesifikasinya bisa langsung saja Bapak Ibu lihat pada web FEMA, yaitu fema.ipb.ac.id. Begitu Mas Maul. Ya, baik, terima kasih. Nah, Kak, selanjutnya kami undang kepada Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan untuk memberikan sertifikat secara virtual kepada moderator dan pembicara kita pada pagi hari ini. Kepada Profesor Ujang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky dan Mbak Asi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para presenter dan moderator pada pagi ini. Yang pertama, saya sampaikan kepada Mas Rizky Aldian sebagai moderator. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih untuk waktunya Pak Ujang, kesempatannya untuk menjadi moderator. Yang kedua, saya sampaikan penghargaan kepada Ibu Dr. Istiqlaliyah Mukti. Terima kasih Ibu Istik. Terima kasih Prof, terima kasih. Yang ketiga, saya sampaikan penghargaan kepada Bapak Anton Raharjo. Terima kasih Pak Anton.
Terima kasih Profesor. Yang berikutnya, saya sampaikan penghargaan kepada Ibu Dr. Lilik Nuryuliati. Terima kasih Ibu Lilik. Terima kasih Prof. Ujang. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Ujang Sumarwan. Baiklah, peserta yang berbahagia, kita masuk pada salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu dari tadi, selain materi yang luar biasa, yaitu acara pembagian door prize. Wow. Nah, kira-kira penasaran nggak Ul, siapa aja yang dapat? Penasaran banget dong Kak. Gimana Kita langsung dapat aja nggak nih ya? Kak. Wah. Nah, baiklah, langsung saja kita panggil Mbak Reni dari PT Pegadaian. Halo Mbak Reni. Halo Mbak Asi. Halo Mbak Reni. Halo Mas Rizky. Gimana nama-namanya sudah muncul Mbak? Sudah nih. Wah, semoga ada nama kita ya Mbak Ul. Wah. Amin, dari saat-saat yang menegangkan. Iya betul banget Mbak Reni. Baiklah, langsung saja ya kepada Mbak Reni dari PT Pegadaian, kami persilahkan. Ya, ini untuk hadiahnya berupa top up tabungan emas. Nanti akan dibukakan rekening tabungan emas bagi yang sudah bertanya di kolom chat. Dan untuk pemenangnya adalah Diki Ridlo Muslimin. Selamat untuk Diki Ridlo Muslimin. Selamat. Jadi kudus ya. Dan yang kedua untuk Mia Mandati. Selamat untuk Mia Mandati. Mia Mandati. Terima kasih. Dan yang ketiga Rian Eka Putra. Selamat untuk Rian Eka Putra. Wow, selamat. Dan yang terakhir adalah Tarzan Purnomo. Wah, beruntung ya. Hadiahnya itu berupa tabungan emas. Nanti di kolom chat itu akan ada bit.ly yang di-share oleh rekan saya. Nanti untuk para pemenang, boleh tolong diisi bit.ly-nya untuk direkap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reni. Ya. Ya, sekali lagi selamat kepada para pemenang. Wah, door prize ini sangat menarik banget ya Kak Asi ya. Iya. Tapi sayangnya nggak ada nama kita ya Ul. Iya, betul banget. Baiklah. Di acara yang sangat seru ini, kita jangan lupa ya tadi bit.ly-nya diisi, karena nanti kalau nggak diisi, kita yang bakal ngisi. Nah, betul banget Mbak Asi. Mbak Asi ini bisa aja. Tapi kalau Mbak Asi sama Mas Rizky mau isi nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi tetap dapat emasnya ya Mbak. Mas Rizky. Baiklah, di acara yang seru sekali ini, semakin siang semakin seru, apalagi kita dapat emas nih, hujan emas di mana-mana. Iya, betul banget. Kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk selain pemenang tadi yang mengisikan bit.ly, jangan lupa Bapak Ibu peserta webinar mengisikan presensi yang akan kami bagikan pada kolom komentar karena akan berhubungan dengan pembagian sertifikat. Kami informasikan sertifikat dan materi dari pembicara akan kami bagikan insya Allah 1 minggu setelah acara pada pagi hari ini, begitu. Betul banget Mbak Asi. Baik, ini kayaknya udah pada penasaran banget nih untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu semua untuk menyalakan fitur video pada akun Zoom masing-masing karena kita akan berfoto bersama. Kepada Mbak Dewi, kami mohon untuk membantu jalannya foto bersama. Dipersilahkan kepada Mbak Dewi. Baik Bapak Ibu dan sekalian, izinkan saya untuk dokumentasi bagi diharapkan seluruh video diaktifkan untuk diabadikan pada dokumentasi kali ini. Baik, sesi dokumentasi akan kita dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3.
Slide kedua, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 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 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Mbak Dewi yang sudah membantu jalannya dokumentasi pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebetulnya sedih ya, karena tadi diskusinya begitu seru, begitu luar biasa, begitu kan. Semoga ada webinar-webinar selanjutnya dari Pegadaian, EECIM, dan Fakultas Ekologi Manusia. Nah, saya mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Makasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Asyafsah dan rekan saya Rizky Maulana, izin pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Bersama satukan langkah, ciptakan mimpi dan harapan. Satukan potensi, membangun sinergi. Mari sukseskan transformasi. Terima kasih Pak Anton. Bersama Pegadaian. Dengan semangat baru, kita berjuang selalu, lakukan perubahan, membuka pikiran, wujudkan tindakan, bersama raih satu tujuan. Bersama kita terus maju. Terima kasih Bro. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih kerjasamanya. Kak Reni, aduh maaf ya. Bu Isti, terima kasih. Bu Reni. Terima kasih banyak Mas Rizky. Pak Reni, terima kasih. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Mbak Asi. Terima kasih Isti. Terima kasih Mbak Sri di balik layar. Selamat ya Pak Tarsan. Selamat Pak Tarsan. Selamat Kiki. Terima kasih. Tarsan ini salah satu yang setia sama webinar kita. Oke, selalu vaksinasi Indonesia. Oke Pak. Dengan semangat baru, sama kita raih mimpi, gapai cita harapan, bersama Pegadaian. Bersama satukan langkah, ciptakan mimpi dan harapan, satukan potensi, membangun sinergi. Mari sukseskan transformasi, bersama Pegadaian. Dengan semangat baru, kita berjuang selalu, lakukan perubahan, membuka
wujudkan tindakan bersama raih satu tujuan. Bersama kita terus maju dengan semangat baru. Bersama Kon karo mawai. gapai cita harapan. Bersama Pegadaian. Kalau kini sensinya anu ya, kira-kira nggak bego ya. Lima kelas sama. Tutup aja juga. Kita melangkah maju menuju cakrawala baru. Mimpi satu visi transformasi bersama lakukan perubahan. Kita pasti bisa. Maksudnya kondisi bisa nih kan? Bersama kita terus maju dengan semangat.